tiap orang tuh punya jalannya masing-masing, dan saya yakin bahwa kalian di sini pun punya jalan kalian masing-masing gitu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaannya nanti, aku mau kenalin dulu nih narasumber yang sudah hadir di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Boleh. Mbak. Kualifikasinya tuh harus apa sih? Ternyata yang dipunya atau mungkin ternyata skill apa sih yang harus dipunya ketika teman-teman ternyata itu mau coba beasiswa LPDP atau mungkin ternyata mau coba beasiswa yang lainnya. Oke. Skill ya. Jadi karena selama 2 tahun itu pun aku juga research ya, kayak aku kan apply bukan hanya LPDP ketika itu ya, tapi juga Chevening dan sempat mau masukin Fulbright juga gitu. Nah, tiap beasiswa itu punya semangatnya masing-masing gitu. Kalau kita ngomongin LPDP itu dia punya semangat kontribusi gitu sih. Jadi what did you do gitu? Apa yang sudah kamu lakukan, mungkin apa yang sedang kamu lakukan, dan apa yang akan kamu lakukan, dan itu semuanya dilakukan untuk Indonesia gitu, untuk negara kita tercinta gitu kan. Ini adalah hal yang suka ditakutin oleh banyak orang ketika mau mendaftar. Bahkan ketika itu aku juga sempat ke-trap di area yang ini, contribution gitu. Kayak ya aku mah udah maksudnya apa sih yang aku udah lakuin gitu kan. Kita mengkerdilkan diri sendiri, padahal kalau saya rasa ya, beasiswa LPDP ini kan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia gitu, dan siapa yang akan menikmati itu adalah anak-anak Indonesia sendiri, karena LPDP punya visi dan misi untuk menciptakan atau untuk melahirkan generasi pemimpin di tahun-tahun yang mendatang gitu. Sehingga sebenarnya LPDP ini adalah wadah bagi kita untuk bisa growth lebih tinggi. Jadi jangan khawatir kalian yang misalnya kontribusinya dipandangnya masih sedikit gitu. Justru dengan kalian ikut LPDP ini, kalian difasilitasi untuk bisa growth yang lebih tinggi gitu. Karena apa? Karena nggak semua anak di Indonesia itu punya kesempatan untuk itu gitu. Selama Kak Lili itu mempersiapkan tadi mulai dari tahun 2017 atau mungkin ternyata tadi mulai ada trigger untuk kuliah ya, melanjutkan maksudnya kuliah, ada belajar terus gitu misalnya walaupun sempat kerja tapi maksudnya untuk mengemban pendidikannya itu tinggi mulai dari SMA tadi ya, terus S1 terus lanjut sekarang lagi S2. Nah, kira-kira challenge-nya apa sih yang dihadapi sampai dengan akhirnya udah kebayar nih sekarang itu jadi LPDP awardee? Miss, jangan salah ya, kayak kerja itu juga belajar loh. Nggak cuma sekolah belajar gitu ya, kerja itu juga belajar gitu kan. Karena perusahaan hari ini tuh sangat berbeda dengan perusahaan yang korporasi zaman dulu gitu kan. Pasti satu, time management itu saya masih struggle sampai hari ini, kayak oke, itu time management sih. Apalagi kan istilahnya kita harus setting the goal ya. Beasiswa itu ada deadline-nya gitu, istilahnya tuh kalian bisa apply-nya kapan gitu. Nah, jadi kayak time management, setting the goal, kayak dalam 1 minggu tuh kalian bisa alokasikan waktu kalian untuk nyiapin itu berapa lama. Kayak gitu-gitu tuh coba ditulis deh, biar nggak semuanya terawang-awang di sini gitu. Yang kedua mungkin ketenangan hati ya, untuk istilahnya menentukan mana nih the priority gitu. Kayak kita tuh hari ini tuh saya mengalami sendiri juga sih, kayak ibaratnya we want to do all gitu, kita mau ini ikut itu, ngerjain ini ngerjain itu gitu kan, tapi ya waktu kita tuh terbatas, terus kapasitas kita tuh juga terbatas. Jadi kalian tuh ibaratnya harus tahu prioritas tuh yang mana. Terus challenge belajar bahasa bagi saya sendiri sampai lidah saya tuh sakit banget sih waktu itu pertama kayak nggak fluent sama sekali. Nah, kemudian yang keempat mungkin di presentation skill-nya itu sih yang perlu dipelajari. Mau minta tips and triknya dong Kak Lili?
untuk teman-teman semua di sini yang ternyata tertarik untuk apply LPDP atau mungkin ternyata mau apply beasiswa yang lainnya nih. Kira-kira tips and triknya apa aja sih? Oke, jadi uh, apapun itu ya, maksudnya um, pesanku ini general. Jadi bukan hanya untuk ketika kalian memutuskan untuk sekolah sambil dapat beasiswa, tapi juga bisa banget untuk ketika kalian memang ya mau kerja gitu. Dan dua-duanya itu nggak ada yang salah gitu. Benar-benar nggak ada yang salah, mau kerja dulu atau mau sekolah dulu itu nggak ada yang salah. Cuman mungkin ini juga hal yang aku pelajarin juga gitu, kayak coba deh kita tuh belajar untuk menerima semua kondisi kita hari ini gitu. Tiap orang tuh punya jalannya masing-masing dan saya yakin bahwa kalian di sini pun punya jalan kalian masing-masing gitu. Jadi kayak ya kalian coba lihat aja jalan kalian yang paling memungkinkan untuk ditempuh mengenai karir itu lewat pekerjaan dulu atau lewat sekolah dulu gitu, atau dari bekerja ke sekolah atau dari sekolah ke bekerja. It's same selama kita mau growth dan mau untuk selalu bertumbuh gitu sih, Nes. Dari background keluarga ya, ada karena tadi juga curiosity